sudut pandang kita. Didukung oleh Halo Sobat Eljon, kembali lagi di POV Point of View, dan kali ini saya sudah bersama dengan Kak Laura, pemenang Miss Tourism Universe 2025. Dan kali ini sudah masuk pertanyaan dari live chat yang ada di official YouTube kita di Eljon TV. Dan ini sepertinya banyak pertanyaan untuk Kak Laura seputar bootcamp atau pada saat karantina di tahun lalu. Mungkin kita coba flashback. Nah, mungkin yang pertama ada pertanyaan nih Kak. Apa first impression Kak Laura saat pertama kali masuk bootcamp di tahun lalu? Oh, saat pertama kali masuk bootcamp itu saat aku arrival di tempat karantina kita itu aura kompetisinya udah mulai terasa banget ya Kak. Atmosfernya udah beda banget karena semua orang berusaha untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya. Jadi aku ngerasa, aduh ini real ya, ternyata aku udah sampai di titik ini loh gitu. Jadi kayak aku excited sih karena aku juga tahu kalau semuanya itu tuh terlihat sangat ada aura kompetitifnya, jadi aku harus nunjukin yang lebih baik lagi gitu. Kayak memang wajar ya, namanya kompetisi bersama dengan 26 orang lainnya. Iya. Semuanya pasti ingin menang ya, karena Betul. pastinya semua orang juga punya pengorbanan masing-masing ya. Bener. Dan kalau tidak salah, berapa lama karantinanya tahun lalu? 6 hari. 6 hari? Iya, 6 hari. 6 hari pasti penuh dengan cerita ya. Dan ada materi, ada latihan dan lain-lain. Tapi kalau boleh tahu, versi dari Kak Laura sendiri, aktivitas apa sih yang paling challenging selama karantina? Kayaknya itu public speaking sih, karena kan kita banyak ketemu orang juga, ketemu tokoh-tokoh yang hebat juga. Jadi kita gimana menempatkan diri juga. Dan juga mungkin yang challenging itu selama karantina kan padat banget ya Kak. Jadi aku juga harus keep my body fit. Aku harus menjaga kesehatan aku juga. Aku nggak mau kelihatan lemah. Jadi itu sih yang paling challenging banget, menjaga kesehatan dan menjaga pembawaan diri kita selama karantina. Tapi tadi ngobrolin public speaking, apa kamu sendiri sebenarnya sudah pernah ikut pelatihan public speaking atau kamu pernah menjadi duta kompetisi atau apa yang mungkin kamu masih kaget gitu pada saat karantina untuk public speakingnya? Oh, sebenarnya aku belum pernah belajar public speaking, cuma aku pernah ikut duta-dutaan Kak. Oke, sudah Iya. pernah ikut kompetisi Sudah juga pernah ikut sebelumnya. kompetisi sebelumnya. Jadi itu dari situ aku mulai belajar, oh ternyata seni berbicara itu ada loh. Gimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih muda, yang lebih tua, atau yang teman seumuran gitu. Jadi sebenarnya ada modal yang sudah kamu dapatkan setelah ikut kompetisi sebelumnya, yang akhirnya mungkin di sini kamu di Miss Tourism Universe lebih mengasah lagi kemampuan tersebut ya. Betul. Dan mungkin ada skill public speaking atau mungkin apakah ada skill lain yang mungkin juga kamu merasa berkembang nih selama mengikuti bootcamp? Yang paling berkembang sih confidence dan communication skill aku ya Kak. Dan juga ada catwalk aku juga mulai lebih berkembang lagi. Dan juga make up. Make up. Iya. Jadi cara kita menghias diri ini juga aku udah mulai berkembang banget sih Kak. Kamu ada sempat make up sendiri juga atau kamu ada tim untuk Enggak, aku selama karantina aku make up sendiri. make up sendiri? Selama karantina aku make up sendiri. Tiba-tiba kamu sudah tahu nih ya untuk kompetisi yang bagusnya seperti apa. Aku udah mulai raba-raba, oh cocoknya ternyata ini, lipstiknya jangan diombre gitu. Jadi ada cerita baru, mungkin kamu terbiasa make upnya apa, pas karantina harus cetar juga ya. Harus tar banget, nggak boleh kelihatan ngantuk. Lipstik merah enggak? Ada sih. Ada. Ada. Karena setahu saya beberapa finalis tuh suka pakai lipstik merah karena biar kelihatan seger gitu. Bener. Dan kalau kita pakai lipstik merah itu tuh kelihatan auranya lebih berpower gitu loh Kak. Dan lebih meningkatkan kepercayaan diri kita sih menurut aku ya. Oh wow, ditambah dress code-nya merah juga. Oke, dan mungkin ada nggak mungkin selama 6 hari tersebut momen lucu atau mungkin unexpected gitu yang masih kamu ingat sampai sekarang? Momen lucu itu saat aku dan teman aku itu kita mau copotin Softlands. Jadi aku harus kayak yang danget-danget gitu dulu Kak. Itu kayak terus di videoin. Dan aku agak jujur malu ya Kak ya. Masih ada jejak digitalnya? Masih ada. Ini agak malu ya, udah punya crown. Jadi kita pakai video gitu. Jangan sampai tersebar di sosial media. Jangan. Semoga jadi koleksi personal aja ya. Tapi udah tersebar sih. Tapi udah tersebar. Udah tersebar. Jangan dicari-cari ya sahabat Eljon.
Tadi cari nih keywordnya soft plans, Membuka soft plan. Komika soft plans Martha Miss Tourism Universe. Dan dari semua rangkaian kegiatan, momen apa yang mungkin paling membekas hingga sekarang menurut Yang Laura? momen paling membekas itu mungkin saat kita udah prepare semuanya, terus mungkin ada yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ataupun hal yang paling membekas sih sebenarnya ya saat kita mendapatkan kelas itu sih, Kak. Kenapa? Mungkin ada kelas yang mungkin kamu terpressure ikut salah satu kelas? Bukan pressure ke gimana ya, tapi lebih ke mentalnya sih, karena kita harus menjaga mental kita tetap stabil ya, Kak, ya. Karena selama karantina itu bukan cuma physically yang harus stabil, tapi mental kita juga harus stabil. Karena kan kita capek, kita nggak tahu, mungkin kita perempuan kan ada menstruasinya, mungkin jadi mood kita berubah. Terus selama menstruasi juga mungkin kita lagi lebih ke jerawatan, fisik yang berubah. Jadi itu bener-bener menguji mental banget sih, kita kurang istirahat juga gitu. Ya sih, saya sih kalau masalah kondisi biologis ya, memang saya sebagai laki-laki nggak tahu gitu rasanya ya. Apalagi kan ini teman-teman di sini mengikuti kompetisi 6 hari gitu kan, pressure-nya tinggi. Tinggi banget. Dan apalagi selain capek, kurang tidur gitu kan, apalagi mungkin kondisi biologisnya mungkin lagi masa menstruasi mungkin ya. Itu makanya kita salut ya untuk seluruh para perempuan yang mengikuti kompetisi untuk tetap kondisi fit, apalagi mengikuti beauty pageant gitu untuk 100% sempurna. Harus lebih 100%, Kak. Jangan 101 kalau bisa. Harus lebih. 101. Nah, mungkin kita ngomongin karantina lagi nih. Ada 26 finalis lainnya gitu. Iya. Bagaimana caranya kamu memaintain emosi kamu gitu kan? Ketika mungkin ngerasa, wah, jawabannya dia lebih bagus nih gitu. Wah, penampilan dia lagi cetar banget nih hari ini, gue kurang cetar nih gitu. Caranya sih aku diem dalam diri sendiri aja ya, Kak. Telan sendiri aja, dan harus ada sisi apa ya, harus bisa kayak aduh gue harus bisa lebih nih gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma kayak insecure doang, kalau misalnya kita selalu kayak aduh dia bagus kok aku enggak ya, kan itu bikin mood kita juga lebih jadi jelek ya, Kak. Kan kita merasa lebih kecil. Jadi jangan ada rasa seperti itu. Kita harus lebih percaya diri, yakin sama kemampuan kita sendiri, walaupun kita lihat teman-teman kita itu sebenarnya kemampuannya itu melebihi kita gitu, Kak. Oke, tapi ada nggak sih kamu ngerasa, tapi kamu sekarang sudah mendapatkan crown ya. Tapi ada nggak mungkin momen kamu mungkin aku menyesal dulu ngelakuin A, kalau misalnya balik lagi ke tahun lalu, aku pengen ubah nih gitu. Pengen lebih baik di bagian apa gitu. Sebenarnya nggak ada sih, Kak, karena aku udah prepare banget. Jadi aku merasa tidak ada hal yang harus aku sesali. Karena apapun itu semuanya udah aku prepare sebelumnya. Kalaupun misalnya emang harus nyesel, berarti prepare-nya aku yang kurang. Kenapa aku harus jelek gitu loh. Tapi aku nggak menyesal sih, Kak. Nah, kalau secara persiapannya nih, kalau secara persiapan kan mungkin setelah karantina gitu, ketika kamu sudah kondisi low, mungkin kira-kira apalagi kalau 6 hari ya, 6 hari berturut-turut, bangun pagi tidur lagi gitu kan, itu kamu gimana, mungkin bisa spill tipsnya gitu kan, untuk tetap waras mungkin, tetap sehat gitu ya. Bener-bener. Gimana caranya untuk tetap menjaga kondisi tetap fit selama 6 hari karantina tersebut? Yang pastinya aku selalu minum vitamin juga, dan menjaga pola makan, jangan diet-diet banget, Kak. Karena kalau kita diet perutnya kosong nanti jadi sakit. Dan tips aku itu aku selalu mandi sebelum tidur, setelah rangkaian acara, setelah karantina itu aku langsung mandi keramas, jadi kita jadi bisa istirahatnya lebih lama, dan bangun paginya tuh udah langsung seger gitu loh, Kak. Kamu ada ritual kah sebelum karantina gitu untuk meningkatkan performa lebih bagus lagi? Ada yang dihafal atau mungkin ada activity yang kamu lakukan sebelum masuk karantina? Aku lebih ke menghafal speech aku dan juga olahraga sih. Oh, olahraga apa? Aku nge-gym aja di rumah. Oh, nge-gym. Iya. Oke. Berapa lama biasanya sebelum karantina? Aku lumayan rutin olahraga. Walaupun nggak karantina, aku tetap rutin. Nah, ini sahabat Eljon ya. Untuk tetap menjaga kondisi fit memang dibutuhkan konsistensi ya. Betul, Untuk harus konsisten. setidaknya bergerak gitu. Mungkin orang ngeliatnya gym kan, harus ke gym atau mungkin harus angkat beban. Tapi sebenarnya nggak harus angkat beban tau, kita jalan kaki aja itu tuh udah membantu diri kita tuh lebih rileks. Kalau misalnya lagi pikiran kita terlalu full atau kepala kita kan kadang terlalu berisik ya, Kak ya. Kita tuh bisa jalan kaki aja, itu tuh bisa buat ngerilis hal-hal yang
terlalu berisik di kepala tadi gitu. Bener sih. Mhm. Nah mungkin ini dari sahabat Eljon ada yang tertarik gitu mau ikut Miss Tourism Universe tapi nggak punya background public speaking, nari, make up. Kira-kira possible nggak sih ikut Miss Possible Tourism dong, Universe ini? possible dong, karena apapun yang kita mau itu jangan takut kalau aduh aku nggak bisa, aku belum pernah ini, jangan ngerasa gitu, kayak lakuin aja, coba aja, karena kita nggak tahu Kak, siapa tahu setelah dia ikut karantina atau dia setelah daftar terus dia baru belajar dan ternyata hasilnya lebih bagus lagi, itu kan nggak apa-apa gitu, daripada kita tidak mencoba sama sekali, itu yang lebih rugi. Oke, dan mungkin teman-teman sahabat Eljon ini mungkin ada yang tertarik karena sekarang sudah berjalan yang 2026 ya. Mungkin Sudah. teman-teman sahabat Eljon ini mau ikut yang tahun 2027. Kira-kira ada tips nggak buat mereka bersiap-siap dari sekarang? Jadi kira-kira apa sih yang perlu dikuasai untuk mengikuti Miss Tourism Universe? Yang paling penting itu kuasai public speaking kali ya, dan juga catwalk, atau harus menguasai juga tentang tourism Indonesia juga. Dan yang paling penting itu kuasai diri sendiri, kamu harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri. Karena kita memaintain emosi. Itu yang paling susah Kak sebenarnya. Karena banyak orang kan, kita nggak tahu kepribadian orang seperti apa gitu. Jadi kita juga nggak bisa, kalau misalnya orang responnya gini, kita nggak bisa mengatur respon orang sama kita kan Kak. Bener sih. Memang harus memperbanyak pengalaman. Betul. Untuk banyak belajar lagi. Banyak belajar lagi. Nah kalau Miss Tourism Universe sendiri apa sih yang knowledge dasar atau pengetahuan apa sih yang perlu diketahui oleh calon finalis yang mungkin tahun depan? Paling pengetahuan dasar tentang tempat-tempat wisata Indonesia dan juga public speakingnya juga gitu Kak. Yang paling dasar itu sih paling. Oke. Kuasain tentang Indonesia aja. Kuasain Seberapa Indonesia. cinta tentang Indonesia. Waktu tahun lalu kamu ada salah satu wilayah yang perlu kamu kuasai kah atau informasi khusus dari suatu wilayah kah? Kebetulan aku berasal dari Riau. Jadi tahun lalu itu lagi hype banget yang aura farming. Wah, Ya, panjang Pacu Jalu. umurnya ya. Iya, jadi itu tuh kayak aduh ini daerah aku banget. Jadi aku udah menguasai daerah aku. Jadi aku ngerasa kayak oke, I got this. Oke, pas banget momen viralnya ya. Pas banget momen viralnya. Jadi nggak lama setelah aku dinobatkan sebagai Miss Tourism Universe ini, aku dapat undangan sebenarnya ke daerah Kuansing itu kan untuk nonton Pacu Jalur langsung. Oh wow. Cuma kebetulan aku lagi ada agenda juga di luar negeri saat itu. Jadi ya mau nggak mau aku nggak datang ke Ya Pacu sayang Jalur. sekali. Iya, Nggak padahal bisa tuh bertemu dengan anak Pacu Jalur. Iya benar. Benar-benar fenomenal ya sampai luar negeri bahkan. Benar. Bahkan yang penyanyinya juga datang loh ke Indonesia, yang Mike itu ya kalau nggak salah penyanyi. Iya, iya penyanyi lagu rap Iya, itu ya. dia datang ke Indonesia, datang ke Kuantan, ke daerah Kuantan itu kalau Kuantan Singingi. Itu ada Kuantan di Riau. Singingi. Iya. kalau Laura sendiri dari mana? Pekanbaru Kota, tapi Pekanbaru. ayahku dari Indragiri Hulu, cuma beberapa jam dong dari Kuantan. Oke, mungkin sahabat Eljon yang belum tahu banyak soal Riau, apa yang bisa kamu share soal wilayah Riau? Apalagi khususnya ini adalah salah satu kampung halaman kamu. Iya. Orang biasanya tahu Riau itu sawit, sawit. Padahal kita itu lebih dari sawit. Kita juga punya, kita ada Bengkalis, kita punya Dumai juga ya. Dumai punya minyak sih ya. Sebenarnya alam Riau itu bukan cuma tentang sawit aja, tapi juga banyak kayak yang tadi Kuantan juga. Terus kita juga punya Istana Siak di Kabupaten Siak. Terus kita juga punya makanan. Oh, apa makanan apa saja nih yang perlu diketahui sama sahabat Eljon yang mungkin ada plan nih mau mampir ke Riau? Makanannya paling kita dapatin ikan patin. Wow, Kakak suka? wah suka nih ikan patin, apalagi kalau kuah begitu. Iya, pindang gitu. Terus ada lempuk durian juga. Oh, Ada ternyata di Riau juga banyak durian. banyak durian. Terus ada bolu kemojo. Apa itu bolu? Itu bolu tapi kayak rasa pandan gitu, dan itu enak. Banget, jadi penasaran nih. Ntar kapan-kapan aku bawain ya. Boleh nih penasaran. Kira-kira di Jakarta ada nggak ya bolu kemojo namanya? Di Jakarta nggak ada. Susah ya. Nggak ada, susah nyarinya. Kalau destinasi pariwisatanya tadi apa aja mungkin? Mungkin destinasinya kita ada Candi Muaratakus. Candi. Iya, kita juga ada Muaratakus. Istana Siak Istana Siak ini dari apakah Kerajaan Siak dulu. maksudnya kerajaannya sudah tidak ada Sudah atau masih? tidak ada, tapi istananya masih ada. Heeh. Tapi legasinya mungkin masih ada ya, kayak keturunan-keturunannya mungkin masih ada. Dan juga kita banyak, sebenarnya ada kayak banyak tempat air terjun gitu sih Kak. Oh wow. Lumayan banyak sih, aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Iya.
Tapi memang lebih Riau itu memang lebih banyak apa? Ada pantainya juga kah atau ada gunung juga? Gunung kita tidak ada sih. Mm-mm. Kalau pantai ada tapi bukan di kotanya ya, mungkin ada lebih ke pinggirannya gitu. Kalau misalkan yang pacu jalur itu, Mhm. apakah kamu memang sudah tahu apa emang sudah umum terjadi kompetisi pacu jalur itu? Sudah. Mm. Itu pacu jalur itu selalu ada setiap tahunnya. Mm. Dan kebetulan dulu ayah aku pas masih kecil-kecilnya suka berenang di Kuantan juga, ayah cerita. Heeh. Jadi kayak aku udah tahu juga nih pacu jalur tentang orangnya yang ngedayung perahunya itu banyaknya berapa, terus mereka olahraga gimana juga gitu. Jadi kayak aku udah cukup familiar sama pacu jalur. Oh wow, dikirain tadi aku ayahnya Laura sempat ikut begini-begini juga. Oh enggak. Oke, sahabat Eljon, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Laura, Miss Tourism Universe Winner 2025. Tapi setelah jeda berikut ini, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh